Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Usman dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan 7, yaitu tentang pembinaan dan pengawasan bank. Tujuan utama pengawasan bank adalah memelihara kepercayaan masyarakat dan memelihara sistem keuangan. Tujuan tersebut dimaksud untuk dapat meminimalkan resiko serta kerugian masyarakat, penyimpan maupun para kreditor. Dengan pengawasan, maka akan dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan atau yang tidak dilakukan. Pengawasan bank dapat dilaksanakan secara 3, yaitu yang pertama langsung atau on-site, dan yang kedua tidak langsung atau off-site, dan yang ketiga kombinasi keduanya. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pengawasan bank yang efektif. Dalam prinsip-prinsip dasar pengawasan bank yang efektif, terdapat 7 aspek penting, yaitu yang pertama kelembagaan, dan yang kedua perizinan, dan yang ketiga pengawasan dan ketentuan kehati-hatian, dan yang keempat metode pengawasan bank, dan yang kelima informasi, dan yang keenam kewenangan formal lembaga pengawas, dan yang ketujuh pengawasan lintas negara atau cross-border banking. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam penilaian suatu bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut, maka tindakan yang harus dilakukan adalah yaitu yang pertama, pemegang saham menambah modal, dan yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank, dan yang ketiga, bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan menghitungkan kerugian bank dengan modalnya. Dan yang keempat, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Dan yang kelima, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya. Dan yang keenam, bank menyerahkan pengolahan seluruh atau sebagian kerugian bank kepada pihak lain. Dan yang ketujuh, bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban kepada bank atau pihak lain. Apabila tindakan tersebut tidak mampu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan sistem perbankan, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Damayanti. Saya Damayanti akan melanjutkan poin B, yaitu independensi bank sentral. Kemandirian atau independensi pada hakikatnya adalah keadaan di mana suatu lembaga dapat berdiri sendiri atau bertindak sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Independensi didefinisikan sebagai kebebasan dari pengaruh instruksi atau pengarahan atau kontrol dari pihak lain. Independensi bank sentral menurut Fraser dalam Bank Indonesia diartikan sebagai kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Pengaruh independensi Bank Indonesia diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 23D juga menyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Ada 5 aspek independensi bank sentral, yaitu yang pertama, kebebasan terhadap campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, atau institutional independent. Yang kedua, kebebasan dalam mencapai sasaran akhir atau goals independent.
Yang ketiga, kebebasan dalam menggunakan instrumen dan menetapkan sendiri sasaran kebijakan moneter atau instrumen independen. Yang keempat, kebebasan Dewan Gubernur Bank Sentral dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang atau personal independen. Yang terakhir yaitu kebebasan untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan aset kekayaan tanpa persetujuan oleh parlemen atau financial independent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trina Febrianti. Saya akan melanjutkan materi dari Damayanti. C. Peraturan dan pengawasan sistem pembayaran Bank Sentral. Terlihat dalam sistem pembayaran karena sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan dari perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya, risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi. Apa sih sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir kebersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium exchange atau intermediary dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Evolusi sistem pembayaran. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur pergerakan, yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter antara barang dan diperjualbelikan. Hanya saja masalah muncul ketika dua. Sekian penjelasan dari kelompok saya tentang pemindahan dan pengawasan bank. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.